Oke, sudah jam 3. Selamat sore untuk semua yang nonton live kali ini. Kali ini saya Cahyo akan memandu live pada sore hari ini dengan tema IUP atau International Undergraduate Program. Dan di sini sudah ada salah satu narasumber kita. Di sini ada Kak Nicole ya, betul ya? Halo. Halo, halo. Oke, mungkin kita sambil nunggu yang lain bisa kenalan dulu mungkin ya. Monggo, Kak Nicole. Oh, halo semuanya, kenalin nama aku Nicholas Breven. Biasanya dipanggilnya Nico, Nicole atau Breven sembarang. Terserah yang enak yang mana. Aku KIKL 2021, berarti angkatan 69. Sekarang di Institut Teknologi Bandung, Sekolah Bisnis Manajemen angkatan 2024. Itu nanti 2024 nanti. Halo, salam kenal semuanya. Oke, thank you. Terus di sini juga ada Monik ya. Iya, Oke, halo. mungkin Kak Monik bisa kenalan dulu sama yang nonton di sini. Nggak usah pakai Kak, nggak apa-apa. Halo semua, Iya. santai aja. Aku Virginia Monik, biasa dipanggil Monik. Aku KKL 21 juga, 21 juga, angkatan 69 sama kayak Breven. Sekarang aku di Universitas Gadjah Mada, jurusan manajemen. Salam kenal semuanya. Oke, thank you. Nah, ini juga ada narasumber ketiga juga ada Krista. Sudah gabung belum ya? Oke, mungkin lagi loading. Oke, nggak apa. Mungkin aku mau ke Nicole dulu. Nicole kan di ITB nih. Di ITB selain kuliah sibuk ngapain aja nih? Kalau aku sih sekarang paling sibuknya panitia. Kalau aku sekarang lagi magang di BP himpunan. Itu kayak badan pengurus himpunan itu. Uh, aku jadi itu kayak magang tapi di intrakampus. Intrakampus tuh kayak hubungan antar himpunan gitu. Jadi kayak aku yang biasanya kunjungan gitu. Kayak kalau kunjungan tuh kayak aku ngunjungin himpunan lain, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing gitu. Paling itu sih lagi sibuk. Oke. Kalau Monik lagi sibuk apa? Kalau aku juga panitia sih. Aku panitia manajemen events. Itu yang event tahunan di jurusanku. Terus aku ikut Badan Pers. Sama aku kerja part-time jadi social media specialist gitu. Oke. Oke, di sini kayaknya ada Kaisa. Sudah masuk belum ya? Oke, sudah masuk. Oke, di sini ada Kaisa juga ya. Halo. Mungkin Kaisa bisa kenalan dulu sama kita semua. Oke, perkenalkan, nama aku Krisanti Gusti. Aku biasa dipanggil Krisa. Dan aku dari LC 68. Jadi aku udah lulus 2 tahun yang lalu. Terus sekarang aku kuliah di Undip, ambil jurusan IUP Management. Sekarang aku di semester 4. Oke. Terus di sana lagi sibuk apa nih selain kuliah? Sekarang ini sebenarnya aku masih kuliahnya online nih. Mungkin banyak juga yang udah kuliah offline, cuman dari kampusku sendiri masih kuliah online. Jadi belum pernah ngerasain kuliah offline itu gimana. Dan kesibukannya sekarang lebih ke join organisasi, terus mungkin terus juga aku punya small business sendiri. Jadi aku berusaha untuk kayak mensibukkan diri aku waktu online ini gitu. Oh, small business. Jualan apa kalau boleh tahu? Sebenarnya ini kayak aku kan jurusan manajemen ya, jadi aku emang udah pengen punya mungkin kayak small business sekarang atau nantinya. Dan karena kemarin pandemi juga, jadi aku menghabiskan banyak waktu di rumah kan. Nah itu aku suka masak nih, jadi aku
punya suatu interest di masak, apalagi baking. Nah gitu, jadi aku akhirnya bikin-bikin nih kecil-kecilan. Awalnya iseng aja kayak coba-coba gitu, dan ternyata lumayan juga sih, dapat pengalaman juga. Dan semakin aku belajar di jurusan manajemen sendiri sih, aku banyak belajar teorinya, dan ternyata itu tuh bisa dipraktekkan di real life situationnya gitu. Oh, I see. Jadi nyambung juga dengan jurusan kuliah ya, manajemen ya. Iya. Oke, mungkin aku balik ke Nicole dulu ya. Dulu Nicole itu IPA ya? Jurusan IPA ya? Iya, IPA. IPA tapi masuk jurusannya bisnis nih, Iya. international business. Kenapa tuh akhirnya banding setir gitu ya? Kalau IPA kan mungkin awalnya jurusan yang lebih ke alam atau teknik atau apa, tapi ini ngambil bisnis. Kenapa tuh? Kalau aku sendiri tuh mikirnya emang awalnya tuh aku emang dari dulu emang seneng bisnis. Terus orang tua juga bisnis. Terus selain itu tuh kayak aku ngerasa kalau misalnya aku ambil di manajemen, itu manajemen tuh aku bisa reach ke berbagai hal. Terus kayak bidang pekerjaannya tuh luas banget. Jadi nggak terlalu terpaku misal aku di teknik ini. Terus berarti aku harus mendalami suatu hal itu terus supaya bisa dapat pekerjaan. Soalnya aku takutnya kalau misalnya aku ngambil yang kayak teknik, aku berarti harus jadi benar-benar expert di bidangnya gitu. Kalau sedangkan aku sendiri tuh aku pengennya kayak aku mencoba banyak hal gitu. Bisa misal kalau aku di manajemen nanti lulus aku bisa jadi misal di startup atau misalnya mau di oil and gas atau di gold and mining itu kayak terserah gitu. Nanti aku sampai sekarang kayak belum ketemu kayak aku mau di field yang mana gitu. Nah mungkin aku cari-carinya lewat bidang manajemen ini. Oke. Mungkin kita langsung aja ke topik utama kita hari ini. Kita hari ini mau membahas soal International Undergraduate Program nih. Nah, 3 teman-teman sini tuh semuanya masuk ke dalam program IUP ini. Nah, mungkin aku mau nanya ke Monik ya. Sebetulnya IUP itu apa sih gitu? IUP sendiri tuh sebenarnya kayak S1, cuman untuk pembelajarannya sendiri tuh pakai bahasa Inggris semua, dan biasanya tergantung kampusnya sih, tapi ada fasilitas buat kita student exchange, summer school, jadi kesempatannya untuk luar negeri lebih gede. Jadi kalau di UGM sendiri tuh bisa kayak 2 tahun di Jogja, 2 tahun bisa di negara lain gitu, tapi langsung dapat gelar S1 dan double degree dari 2 universitas gitu. Wah, oke. Menarik juga ya. Terus awalnya tahu IUP dari mana sih? Kok bisa kepikiran untuk ternyata ada IUP gitu? Kalau aku sih dari dulu emang suka bahasa Inggris ya, jadi kayak emang aimnya kalau misalnya nggak mau kuliah luar negeri ya maunya double degree kayak gini gitu. Jadi kayak udah dibimbing orang tua dari kecil saja kalau aku kayak udah dikasih tahu ada program ini dari lama. Tuh. Oh, jadi dari kecil ya emang udah tahu kalau ada IUP dan emang pengen ke sana dari awal gitu ya? Ya nggak dari awal banget sih, itu kayak salah satu pertimbangannya gitu. I see. Kalau Krista tahu IUP juga dari mana? Kalau aku sendiri sebenarnya taunya dari kakak aku sama sepupu aku. Jadi mereka udah lebih tua kan, dan mereka udah join di IUP juga, dan di fakultasnya tuh kebetulan sama kayak yang aku pengenin, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi dari situ sih sebenarnya aku udah tahu banyak tentang IUP dari pengalaman kakak aku dan juga kakak sepupu aku. Nah di sini juga karena aku sebenarnya suka banget sama pelajaran bahasa Inggris juga dari SMP, dari SMA, dan kayak menurutku ini juga kesempatan yang bagus banget buat ngembangin diri kita, dan juga mungkin kan kalau di dunia kerja juga nantinya akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris di kedepannya. Nah jadi itu sih alasan aku kenapa aku pengen daftar di IUP itu sendiri. Dan kayak yang Monik bilang sebelumnya, kalau IUP kan memang ada kayak program exchange dan mungkin summer courses gitu.
Jadi menurutku kalau misalkan kita udah join di IUP sendiri tuh bakalan lebih mudah nantinya untuk kesempatan exposure itu sendiri. Jadi banyak sih kelebihannya sendiri yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk mendaftar di IUP ini. Oke. Mantap, mantap. Oke, terus aku mungkin mau nanya Nicole ya. IUP ini kan sebetulnya program yang mungkin belum semua orang mungkin tahu ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu tuh waktu daftar IUP itu gimana sih prosesnya? Terus eh, bedanya apa sama yang proses dengan kayak SBMPTN atau SNMPTN tuh bedanya apa sih? Mungkin aku kayak tiap universitas kan kayak punya cara masing-masing buat masuk, ada yang tes atau yang mungkin cuma upload kayak sertifikat itu. Tapi kalau aku di ITB sendiri tuh aku submit 2 sertifikat. Itu yang pertama tuh aku IELTS. IELTS-nya bisa diganti kayak TOEFL IBT. Kalau sama satunya tuh SAT. SAT itu kayak UTBK-nya Amerika gitu. Itu kayak tes sendiri gitu. Atau enggak SAT-nya bisa diganti sama EQ test. EQ test tuh kayak yang ngadain sendiri ITB-nya gitu. Terus kalau aku tinggal submit itu, terus tunggu pengumuman. Oke. Kalau Monik di Undip gimana? Kalau di UGM tuh eh, ribet sih jujur. Kalau setiap fakultasnya itu punya kayak prosedurnya masing-masing. Tapi yang sama tuh Pak, jadi itu tesnya tuh 3 hari, 2 hari, 2 hari. Hari pertama tuh tes ASEP sama eh, apa ya namanya GMST. Nah itu tuh tes kayak TOEFL gitu. Jadi kalau misalnya di FEB sendiri tuh, nggak ding. Kalau di FEB tuh udah harus submit tes TOEFL dulu, TOEFL-nya harus di atas 500 apa ya, di atas 500, baru boleh masuk ke pendaftarannya baru boleh tes. Lalu hari pertama tuh tesnya tuh nanti ada ASEP sama GMST. Kalau ASEP tuh kayak TOEFL ulang gitu loh. Jadi kayak di tes Inggris tapi dari UGM-nya sendiri doang. Terus nanti ada GMST itu kayak tes logika gitu. Jadi kayak tes matematika. Terus ada tes yang gambar-gambar gitu. Itu tapi dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau misalnya udah lolos hari pertama tuh baru bisa lolos ke hari kedua. Nah, yang hari kedua ini yang agak ribet karena setiap fakultas di UGM tuh beda-beda dia prosedurnya. Ada yang interview, ada yang esai, ada yang interview dan esai, ada interview, esai, dan LGD. LGD itu jadi nanti kayak kita dikumpulin di satu ruangan sama peserta-peserta lain. Habis itu tuh kayak nanti kita akan memperdebatkan suatu topik yang berhubungan sama jurusan kita itu gitu. Tapi dalam bahasa Inggris juga. Jadi itu kayak kalau di UGM itu benar-benar dituntut kamu harus bisa berbahasa Inggris nggak secara tertulis doang, tapi juga secara ngomongnya juga harus bisa gitu. Terus habis itu baru tunggu pengumuman deh. Gitu. Wah, oke. Cukup beda ya ternyata ya. Kalau di ITB dia cuma IELTS sama SAT, kalau di UGM ribet ada macam-macam tesnya ya di sana. Main-main. Kalau Kaisa mungkin di Undip kayak gimana sih? Waktu itu aku 2 tahun yang lalu, ya udah agak lama sih sebenarnya, udah lumayan lupa-lupa inget. Cuman yang aku inget itu tes aku tuh sekitar 2 hari. Jadi yang hari pertama itu aku tes tertulis. Tes tertulis itu tentang Inggris ada, dan juga kayak tes pengetahuan umum gitu. Lalu hari keduanya itu aku tes interview nih. Jadi interviewnya karena waktu itu online juga, aku juga one-on-one sama dosen dari fakultas yang sama juga, dan itu dikasih pertanyaan gitu sih. Dan habis itu setelah semua prosedur tesnya selesai baru aku nunggu pengumuman. Jadi aku sendiri nggak yang mengumpulkan sertifikat, tetapi aku langsung tes di webnya itu. Wah, oke. Menarik ya, ternyata tiap universitas bisa beda-beda untuk cara masuk IUP ini. Oke, mungkin kita akan coba untuk ngulik IUP lebih dalam ya. Tadi udah soal pendaftarannya, mungkin coba aku penasaran soal kelasnya juga. Kalau kelas di IUP itu kayak gimana sih? Mungkin dari Kak Nicole dulu ya. Dari Nicole dulu ya.
Ini mau yang kelas yang pokoknya kalau aku sendiri kelasnya seru sih. Kayak kalau di SBM sendiri kan nggak yang terlalu textbook, kayak bener-bener kayak kita tuh nerapinnya ilmunya applied gitu. Jadi misal kita kan manajemen nih, berarti manajemen cuma manajemen tentang uang gitu kan, bisa manajemen orang, manajemen waktu. Nah itu tuh kita kayak belajarnya tuh langsung diterapin ke kehidupan sehari-hari. Untuk semester 2 ini sih seru, bener-bener seru, seru banget, kayak kita ngadain event beneran, atau kita kayak itu tuh nilainya matkul kita tuh dari event kita, kayak kita dinilainya dari event itu, kayak bener-bener seru. Selain itu sih ya masih kayak kuliah biasa, kayak matematika tetap ada, tapi lebih banyaknya kayak yang langsung applied, langsung diterapin ke kehidupan sehari-hari. Oke. Terus eh, mungkin kalau pernah cerita sama teman-teman yang lain gitu, yang mungkin nggak ngambil IUP gitu, eh, perbedaan yang paling menonjol tuh apa sih? Kelas IUP sama kelas yang biasa gitu? Jadi kalau di TB sendiri itu tahun pertamanya itu namanya TPB, tahap persiapan bersama. Itu kalau di SBM sendiri anak inter sama anak reguler tuh digabung dulu gitu kan. Itu kayak tujuannya buat minimal dapat temen, dapat link gitu. Soalnya kalau kita tuh di manajemen kayak link tuh paling penting gitu. Link pertemanan paling penting. Jadi kita dicampur biar nggak terlalu terpisah antara inter beda sendiri atau reguler beda sendiri gitu. Itu biar nggak terlalu beda gitu, biar nyampur. Nah, kalau perbedaannya sendiri sih, mungkin mulai tahun kedua kayak kita tuh udah beda jurusan. Jurusannya kalau yang di SBM tuh ada tiga berarti. Yang pertama tuh manajemen yang reguler, terus kewirausahaan, sama satunya tuh yang inter. Nah, yang inter tuh jurusannya namanya International Business. Itu tahun keduanya udah mulai beda lagi materinya sama yang reguler gitu. I see, I see. Oke. Tadi udah Nicole, mungkin Monik ya. Kalau di UGM tuh kelas IUP kayak gimana sih? To be honest, menurutku nggak beda-beda amat sih sama reguler. Bedanya di duit sama di apa namanya bahasa Inggris doang sih sebenarnya. Kayak karena mungkin karena online tuh jadi belum kerasa banget gitu loh gimana. Dan karena di UGM tuh yang paling menonjol itu kan koneksi univnya gitu kan. Jadi koneksi univnya tuh kita banyak banget keluar. Jadi tuh aku merasa yang menonjol di situ. Tapi kan kalau online nggak bisa pergi ke luar negeri ya, jadi agak Terus sebenarnya tuh juga karena UGM tuh sama-sama bagus tuh, bahkan tuh di kelas reguler tuh kayak setengah Inggris gitu juga mereka belajarnya. Mereka textbooknya juga bahasa Inggris sama kayak kita. Cuman bedanya tuh kalau kita tugas apa tuh tetap ya bahasa Inggris semua. Gitu sih. Sama mungkin perbedaannya tuh kayak kita tuh lebih dibukain sama bisnis yang internasional gitu loh. Jadi tuh kita kalau misalnya reguler tuh mungkin lebih ke kalau di Indonesia ada seperti ini. Tapi kalau yang IUP itu lebih dibukakan kalau nggak cuma di Indonesia loh, di US, di UK, di mana tuh kayak diomongin, oh kalau kamu di sini tuh gini gitu. Gitu sih kayaknya bedanya. Sementara ini. Oke. Iya ya, masih online ya di sana ya? Masih belum mulai Iya. offline? Iya, aku belum pernah Oh, ke kampus sama sekali, belum pernah masuk. oke. Oke, tadi dari ITB udah, UGM udah. Mungkin kalau di Undip kayak gimana IUP itu? Kalau aku sih dari awal udah dari semester 1 itu udah dipisah kelasnya. Kalau di jurusan aku tuh kelasnya terpisah jadi 2. Dan ada 2 kelas, kalau muridnya sih sekitar 30 sampai 40. Jadi mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang reguler. Dan kalau untuk semester kelanjutannya di semester akhir, biasanya semester 7 atau semester 6 itu disarankan untuk mulai ambil penjurusan nih. Dan kalau di IUP sendiri, kalau karena aku jurusan manajemen, jurusan yang diambil itu nanti international business. Kalau misalkan mau ambil yang jurusan lain itu kayaknya kalau IUP kalau di tempatku itu nggak boleh, jadi harus ambilnya tuh yang international business. Tetapi kalau semester awal dari semester 1 sampai semester 5 ini masih
belum ada penjurusan sih, jadi masih pakai kurikulum yang 2020 kalau nggak salah, kurikulum Merdeka namanya. Nah, cuman semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti setelah itu tuh baru kita dijuruskan nih, misalkan mau ambil kuliah lanjutan di luar itu juga bisa, tetapi nanti ada konversi SKS-nya kalau kita sebut, kalau di Univ SKS-nya. Oke. Berarti mungkin salah satu hal yang bisa di-highlight tuh bahasa Inggrisnya ya sebetulnya ya. Bahasa Inggris dan sistem pembelajaran itu mungkin nggak beda jauh juga, tapi ya karena kita pakai bahasa Inggris, otomatis ada benefit yang lebih banyak juga. Karena koneksi kalau juga akan lebih luas, bisa kenal lebih banyak tentang ilmu itu dari aspek dunia gitu ya. Oke, terus mungkin aku mau ke Niko lagi. Kalau di ITB sendiri tuh, IUP di ITB tuh ada kerjasama sama perguruan tinggi lain nggak sih? Perguruan tingginya tuh perguruan tinggi luar ya maksudnya. Iya. Nah, jadi kalau di ITB sendiri tuh kita kalau mau lulus tuh wajib ke luar negeri. Itu mau exchange atau exchange-nya kalau kita double degree atau double exchange. Nah, double exchange tuh kayak kan biasanya exchange satu itu tuh kayak satu periode itu 6 bulan. Nah, kalau kita tuh wajib 2 kali berarti. Itu exchange-nya bisa pindah negara. Misal pertama di Jepang atau misal keduanya di misal Prancis gitu. Itu boleh 2 kali gitu terserah. Nah, kalau yang satu itu double degree. Double degree itu partnernya udah ditentuin. Kalau yang double exchange tuh terserah kalian mau kemana, nanti dibantu sama SBM-nya sendiri. Kalau yang partnernya double degree itu ada yang di Inggris itu namanya University of Hull, terus di Rennes Prancis itu kayak Rennes Business School, terus ada IESEC di Prancis, ada Groningen di Belanda, sama satunya terakhir tuh University of Queensland di Australia gitu. Wah, bahkan wajib dan 2 kali ya. Iya, itu wajib. Pokoknya minimal 1 tahun itu wajib di luar negerinya. Oke. Kalau di UGM gimana? Kalau di UGM tuh kayak sistemnya tuh kayak points gitu. Jadi ada international exposure points gitu. Misalnya kalau pergi summer school itu kan mungkin cuma sebulan atau kurang gitu ya. Nah itu tuh nanti kayak ada poinnya sendiri 2. Kalau misalnya pergi student exchange yang setahun 2 tahun itu bisa poinnya 5, 6 gitu. Jadi itu aku juga lupa sih berapa poin yang harus dibutuhkan, tapi itu ada minimal poin biar kamu kalau mau lulus itu kamu harus memenuhi minimal poin itu gitu. Tapi aku nggak diwajibkan 2 kayak Nicole sih. Jadi kayak tergantung budgetmu dan juga terserah kamu mau kemana, di gimana. Ya pokoknya kamu yang ngatur sendiri. Pokoknya kalau misalnya kamu belum terpenuhi exposure points-nya ini, nanti kamu nggak boleh lulus gitu. Jadi tetap harus kalau nggak exchange, summer school, ataupun ya course-course juga lainnya. Banyak kok kalau UGM tuh juga, karena UGM tuh udah lama ini kan IUP-nya. Jadi partner university-nya tuh banyak banget, aku nggak hafal. Kayak di mana-mana tuh ada, dan kita bisa, bahkan tuh kalau dari semester 1 kalau mau ambis tuh benar-benar juga bisa gitu. Jadi kayak tergantung kamu mau kemana, bagaimana. Pokoknya kita dikasih batasan suruh minimal segini, kalau udah kamu lulus gitu. Jadi kayak tergantung kitanya kalau di UGM. Jadi asalkan poin ini terpenuhi, bisa langsung pergi aja ke luar negeri gitu ya? Dan itu nggak wajib ya? Wajib, tapi tuh maksudnya tuh kayak wajib ke luar negeri, cuman terserah kita mau kemana. Kalau misalnya kita nggak mau sama partner university kita juga nggak apa-apa, kita cari sendiri gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kamu pernah dapat international exposure ke luar negeri. Kalau misalnya kamu mau ke luar negeri online juga nggak apa-apa, tapi ya rugi aja gitu. Oke. Kalau Kaisa di Undip kayak gimana?
Sebenarnya lumayan mirip ya. Kalau aku kan juga sebutannya international exposure. Nah, kalau dari universitas sendiri itu juga mewajibkan mahasiswanya untuk exposure ini. Cuman pilihannya itu terserah dari mahasiswa sendiri. Kayak yang udah disebutin tadi kan ada double degree, itu kan kita bisa dapat 2 gelar. Nah, kalau ini tuh setahu aku itu biasanya harus di partner university dari universitas di Indonesia. Nah, nanti untuk kurun waktunya sendiri sepertinya bervariasi ya. Ada yang dari 1 tahun, 1,5 sampai 2 tahun, tergantung dari major mereka masing-masing. Nah, kalau yang pilihan kedua itu yang ada itu student exchange ya. Nah, ini kalau periodenya kurang lebih 1 semester. Nah, kalau ini tuh setahu aku kita bisa mengajukan sendiri nih. Misalkan universitas di Indonesia kita, universitasku misalkan ini belum berpartner nih sama universitas di luar negeri, cuman emang mereka mengeluarkan suatu program yang boleh mahasiswa dari luar tuh belajar selama 1 semester. Nah, itu kita bisa nanti mengajukan ke namanya kantor urusan internasional atau KUI dari universitas atau fakultas masing-masing. Nah, nanti kita mengajukan apabila di-approve misalkan itu nanti kita boleh apply lagi, karena kan kalau setahu aku kalau exchange itu nanti ada hitungan namanya tuh konversi SKS. Nah, karena kuliah kan kita harus memenuhi SKS tertentu. Nah, itu tuh nanti kita kuliah di luar itu nggak sia-sia, jadi bisa tetap dimasukkan ke SKS dari universitas asal. Nah, kalau yang ketiga itu setahu aku adalah namanya courses ya, bisa summer courses atau winter courses. Nah, kalau periodenya sendiri itu 1 bulan yang paling pendek daripada yang lainnya. Dan kalau ini pun misalkan mau mengajukan sendiri di universitas yang bukan partner tuh boleh. Jadi kalau dari universitas sendiri sih menurut aku memberikan banyak kebebasan ya buat kita untuk memilih apa yang paling cocok sama studi kita dan juga mungkin keadaan kita lainnya. Nah, terus nanti baru kita harus mendapatkan approve-nya itu. Kalau setahu aku sih gitu ya, cuman karena aku masih semester 4 dan karena kondisinya pandemi juga, jadi aku belum mengurus banyak buat exposure-nya ini. Mungkin nanti kalau offline atau mungkin udah kuliah tatap muka nih, bisa sharing sama teman-teman lebih banyak dan infonya mungkin akan lebih banyak. Oke. Menarik ya, ternyata. Nah, terus kan ini IUP kan internasional ya. Terus nanti waktu lulus itu gelarnya apakah sama dengan gelar S1 di Indonesia? Mungkin Nicole? Untuk gelarnya itu masih sama ya. Tapi tergantung milih yang keluar negerinya yang mana. Kalau yang double degree berarti nanti bakal ada 2. Kalau misalnya yang walaupun double exchange tetap nggak dapat ijazah atau gelar gitu. Nah, kalau yang double degree itu kalau dari SBM sendiri itu sarjana manajemen S.MN. Nah, untuk yang di luar negeri sendiri itu tergantung partner university sama jurusan terakhir yang mau diambil. Misal kalau kamu mau ambil finance, nah itu nanti bachelor of apa gitu. Nah, kalau misal atau kamu mau ambil marketing, nah itu nanti kayak gelarnya tuh tergantung dari negara tujuan kamu sama jurusan yang kamu ambil di terakhirnya. Jadi nanti tetap 2 gitu. Misal Nicholas Breven SMN sama satunya BSc gitu. Oke, jadi gelar di Indonesia dapat, gelar internasional juga dapat ya, dapat 2 gitu. Oke, Monev juga sama ya berarti ya, di UGM juga gitu ya? Sama-sama, kalau ini sistemnya sama. Oke. Di Undip, di KESA juga sama ya? Iya, setahu aku mungkin semuanya sama ya, karena kan kita masih kuliahnya di Universitas Indo, jadi gelarnya masih sarjana apa gitu. Oke. Nah, kalau yang ini pasti beda-beda karena ini personal. Sebagai mahasiswa di IUP nih, kesulitan atau kendala yang dirasain apa aja sih waktu jadi mahasiswa IUP? Bisa dari Nicole dulu mungkin ya? Mungkin kalau kesulitan sendiri sih, paling kendala bahasa. Tapi kan itu ya emang itu resiko yang kita ambil. Emang kita kan pengen kayak improve bahasa Inggrisnya kita kan. Nah, kita makanya harus berani mau nggak mau kita harus masuk yang ke Inggris gitu. Pokoknya mau daily conversation atau misalkan pelajaran di kelas atau misal kita nulis segala hal itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di ITB sendiri tuh
SPM semuanya mau reguler ataupun inter itu tetap pakai bahasa Inggris. Jadi standarnya udah bahasa Inggris itu. Itu mau kayak semua kegiatan yang di SPM tuh biasanya pakai bahasa Inggris kalau yang formal. Oke, jadi lebih di bahasa ya, tapi sebenarnya juga udah cukup biasa juga lama-lama gitu. Iya, lama-lama biasa. Kalau Monik? Kalau aku lebih ke culture shock-nya sih. Karena kan dari kecil tuh kan pasti kan kita kebanyakan swasta terus tiba-tiba jeng negeri gitu kan. Nah, habis itu tuh kayak rasanya tuh walaupun internasional tuh menurutku lebih nggak berat daripada reguler ya buat adaptation-nya. Karena eh, kalau yang internasional tuh lebih lebih banyak anak-anak swasta gitu kan. Kalau reguler kan lebih favor anak-anak yang dari SMA-nya juga udah negeri gitu kan. Nah, kalau misalnya Inter tuh kayak nggak mandang, jadi tuh lebih banyak anak-anak swasta di situ, apalagi yang bawa-bawa duit. Nah, itu biasanya ke IUP gitu. Jadi itu salah satu advantage juga sih, karena kita dapat relasi yang bawa-bawa duit gitu. Nah, tapi culture shock-nya tuh kayak tetap aja, rasanya tuh kayak nggak punya temen gitu loh, walaupun temennya tuh banyak, tapi tuh nggak ada yang bener-bener temen gitu rasanya. Kayak bedanya sama Loyola tuh beda banget. Jadi tuh kayak walaupun aku tuh di kuliah udah mungkin lumayan enjoy gitu, tapi pada akhirnya tuh kayak aku harus rehat kembali ke teman-teman loyal lagi gitu, kayak nggak tahu kekeluargaannya tuh kurang gitu. Jadi lebih ke culture shock teman-temannya sih, kayak aku merasa uh, sebatas teman kerja, kayak rekan kerja doang gitu sih, tapi mungkin semua teman-teman kuliah juga rasain gitu juga ya, nggak tahu juga sih. Tuh. Yang lain sih kayak bahasa dan lain-lain kayak it comes with the book. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kok, itu kayak as time goes itu ternyata nggak seberat yang dipikirin kok gitu. Oke, jadi walaupun di sana tetap banyak yang dari swasta juga, jadi tapi tetap kerasa ada yang kurang gitu ya dari hubungan antar temennya gitu. Iya, makanya Masih, kalian yang masih di Loyola enjoynya sumpah. ya. Tapi mungkin efek online juga kali ya. Itu bisa jadi juga sih, tapi kayak aku udah ketemu teman-temanku offline, aku udah ketemu teman-temanku event juga offline, juga tetap rasanya beda sih. Hmm, Hmm. I see. Oke, kalau Krista di Undip gimana? Kalau aku, mungkin aku bisa relate ya sama apa yang dikatakan sama Nicole, sama Monique. Kayak mungkin kalau aku sendiri tuh mengalami dua-duanya. Dari yang pertama, dari pelajarannya. Karena aku kan di SMA di IPA ya. Jadi aku lumayan lintas jurusan nih ke jurusan manajemen di FEB. Nah, waktu awal-awal itu, aku lumayan struggle-nya tuh membahas kayak basic knowledge-nya gitu loh. Karena aku kan gak dapet akuntansi, terus mungkin mikroekonomi, makroekonomi tuh jadi benar-benar pelajaran yang masih sangat asing buat aku di awal-awal. Jadi aku harus kayak menghabiskan waktu lebih untuk memahami materi ini juga. Dan kalau perbedaannya kalau di IUP sendiri kan kita udah harus dibiasakan untuk misalkan baca jurnal tuh pakai bahasa Inggris ya. Dan bahasa Inggrisnya itu kan kalau aku menilai sendiri sih berbeda dari yang bahasa Inggris conversation sama bahasa Inggris dari tertulis sendiri, apalagi yang akademik. Nah, jadi di awal-awal itu memang aku agak kesulitan nih di bagian ini. Jadi aku lebih menghabiskan banyak waktu untuk mengimprove aku di sisi adaptasi mungkin ya sebutannya. Nah, kalau buat aku sendiri sih, menurut aku dari sistem pembelajarannya dari universitas dan dari Loyola itu udah sangat berbeda. Kalau di Loyola kan mungkin dulu kita kalau misalkan kesulitan nih di mata pelajaran tertentu itu kan biasanya gurunya ngasih tambahan pelajaran atau mungkin tutor, dan mungkin kita bisa kayak langsung kontak untuk bertanya tentang materi. Nah, kalau di universitas sendiri mungkin gak hanya di IUP ya, di teman-teman reguler lainnya tuh juga kita tuh seperti dipaksa untuk menjadi lebih mandiri gitu. Intinya kita lebih banyak kayak self learning, dan dosen-dosennya itu beda sih. Mungkin mereka lebih kayak ya itu urusan kamu gitu loh, kamu udah harus bisa menentukan sendiri kayak gimana sih nilai kamu, gimana kamu belajar. Nah, jadi menurut aku itu lumayan kesulitan ya. Jadi kita harus kayak bener-bener awalnya belajar semuanya tuh sendiri. Nah, kalau misalkan di bagian
pertemanan atau mungkin kayak culture shock tadi emang sangat berbeda sih. Mungkin ini nggak hanya dialami di IUP, tapi mungkin di teman-teman reguler juga. Kalau teman-temannya itu cenderung mungkin kalau di universitas pada bilang lebih kayak individualis ya. Jadi mereka kayak benar-benar mau keperluannya tuh keperluan sendiri gitu loh, kurang kerasa kekeluargaannya mungkin kalau dibandingkan dengan di Loyola. Nah, kalau dari aku sendiri sih, itu dua hal yang paling aku rasakan ya selama berkuliah selama 2 tahun. Dan mungkin karena masih ada pengaruh online juga, jadi aku belum bisa bincang-bincang atau mungkin berhubungan banyak sama teman-teman aku dibandingkan saat kuliah offline. Jadi itu sih menurut aku dua yang paling terasa saat berkuliah. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya. Ada yang tadi Nicole di bahasa, terus Monique juga agak culture shock ya. Ya, tapi menarik sih. Jadi kita juga menambah insight ya tentang IUP. Nah, terus tadi juga sempat disinggung Monique ya soal duit-duit ini nih. Nah, ini mungkin salah satu yang jadi pertanyaan juga buat kita semua. IUP ini kan cukup sekilas ya cukup bergengsi ya, pakai bahasa Inggris dengan segala macam fasilitasnya. Terus biayanya berapa untuk masuk IUP ini? Mungkin dari Nicole di ITB. Jadi kalau di ITB sendiri itu, kalau yang SBM nih, SBM kan lulusnya 3 tahun cepet, kayak D3 gitu, tapi dapetnya itu. Nah, kita tuh 1 tahun 3 semester, kayak nyebutnya semester tingkat 1, 2, 3. Semester tingkat 1 tuh 3 semester, sama 3 semester gitu. Nah, kita tuh habis semester biasa, terus semester pendek gitu kan. Kayak antara bulan Juni ke Agustus, nah, itu semester pendek. Kita, itu tapi semester pendek, tapi tetap dihitungnya kayak semester biasa gitu deh. Nah, kalau buat UKT-nya itu 40 juta per semester. Jadi selain culture shock duit, culture shock teman, culture shock duit juga ya ini kebetulan ya. Tahun baik 3. Oke. 40 juta. Oke, lumayan juga ya. Kalau di UGM gimana? Kalau di UGM tuh nggak ada semester pendek sih, tapi kalau di UGM tuh enaknya kita bisa ngajuin keringanan UKT walaupun dia nggak terlalu banyak sih 10%, tapi lumayan gitu. Jadi kalau di UGM tuh flat 35 juta per semester IUP. Bisa ngajuin penurunan UKT nanti jadi 32,5. Ya nggak jadi jauh tapi lumayan lah buat kos. Habis itu, tapi tuh kalau di UGM tuh ada keunggulannya tuh gini. Terutama untuk jurusan hukum ya. Kalau mau ke IUP hukum itu enaknya tuh bener-bener kelasnya tuh dipisah. Dan dipisahnya tuh jadi kelasnya tuh lebih eksklusif. Bener-bener kelasnya yang bagus gitu loh. Dibandingkan yang reguler gitu. Jadi tuh kayak memang ada gapnya gitu loh di fasilitas dan juga di bahasa dan lainnya juga gitu. Gitu. Oke, 35, tapi kalau dapat keringanan bisa jadi 32,5. Iya, Kalau 35 di juta. Undip, Kalau setahu aku tiap fakultas itu beda ya. Kalau misalkan satu jurusan dengan jurusan lainnya itu beda-beda tergantung kebijakan fakultasnya. Kalau aku sendiri tuh aku masuk di tahun 2020. Untuk aku ada uang pangkal atau uang gedung itu waktu aku 20 dan untuk uang per semesternya itu 20. Nah, kalau periode pembelajarannya sendiri aku normal ya 4 tahun jadi 8 semester. Kalau menurut aku sih, kalau yang di jurusan aku manajemen, FEB itu agak sedikit lebih murah dibandingkan yang fakultas hukum. Karena kalau fakultas hukum itu uang pangkalnya sekitar 40 dan per semesternya juga 40 gitu. Culture shock. wow. Kalau di Audif aku itu, kalau IUP itu memang nggak boleh melanjutkan keringanan nih. Jadi kalau misalkan pandemi kan biasanya tiap univ ada keringanan kalau untuk yang reguler. Nah, cuman kalau yang di tempat aku tuh gak bolehnya yang IUP. Jadi kayak lumayan gak ada perbedaan sebenarnya. Padahal kan kondisi pandemi ya gitu. Aduh. Wah, ternyata lumayan juga ya untuk IUP ini.
Tapi memang setimpal dengan apa yang didapat ya, karena cukup banyak juga fasilitas yang didapat di IUB. Nah, terus tadi juga kita udah nyinggung soal nanti bakal bisa double degree atau kuliah di luar negeri juga. Nah, itu tentu nggak lepas dari yang namanya living cost ya. Nah, kalau living cost nanti saat ke luar negeri itu kayak gimana sih sistemnya? Dari Nicole dulu mungkin. Jadi kan kayak tiap negara gitu kan itu punya standar living cost sama tuition fee yang beda-beda gitu kan. Nah, kalau aku sendiri misal mau ke Rennes tuh di Prancis. Itu di Prancis kira-kira habisnya sekitar 350 sampai 400 itu di luar biaya kayak jalan-jalan itu. Pokoknya itu full buat kuliah, makan sama kayak pokoknya kegiatan yang berkaitan tentang kuliah itu 300 lah. Kalau misalnya kalau mau yang kayak ke Inggris itu bisa 500 juta living cost sama tuition fee. Tapi kalau yang kayak yang misal di Queensland gitu, yang Australia itu 1 tahun 1 M. Itu 500 juta buat tuition fee, 500 juta yang buat living cost. Emang mahal kalau di Australia. Gitu. Wah, oke. Aku kaget sih, jujur. 1 M. 1 M untuk kuliah cukup ini ya. Untuk 1 tahun 1 M. Oh, itu 1 tahun 1 M. Oke. Itu berarti biayanya dari kita atau gimana itu? Itu kalau di SBM sama mungkin univ-univ yang lain tuh, kalau IUP itu emang full funded by ourselves. Kita bayar sendiri gitu. Kita jarang banget dapetin kayak beasiswa. Kecuali misal aku dengar-dengar yang di Queensland tuh kayak bisa dapat beasiswa sampai maksimal 40 atau 35% itu kayak tergantung kalau kamu mahasiswa berprestasi di angkatan kamu, kayak kamu top nomor 1 di angkatan, nah kamu bisa aja nge-apply dan di ACC sama-sama. Oke. Kalau mungkin dari Monik. Jadi bersama kayak Nicole ya, beda-beda setiap university. Tapi kalau di UGM tuh mungkin lebih gampang buat dapat beasiswanya. Jadi karena kita partner university sendiri itu banyak, jadi itu chances to get beasiswa tuh banyak gitu loh. Jadi misalnya di partner university A, B, C, D, E itu tuh kayak setiap university tuh ada slotnya beasiswanya tuh kayak 2 gitu. Nah, jadi itu kayak lebih gampang dapat beasiswanya. Tapi kalau misalnya mau bayar sendiri juga nggak apa-apa sih. Tapi bayar sendirinya ya 100 jutaan, 200 jutaan gitu. Terus tapi ada juga yang apa namanya kita bayar UKT-nya ke UGM, tapi kita kuliahnya di luar tuh juga ada gitu. Jadi kita kayak bayar UKT UGM, cuman kita keluarnya cuman bayar living cost doang gitu. Kita nggak perlu bayar tuition fee ke university-nya lagi. Jadi tetap 35 juta rupiah gitu. Nah, tapi aku juga lupa di mana sih itu dari dua partner university yang bisa kayak gitu. Terus juga karena UGM kan nggak wajib exchange gitu. Kalau misalnya budgetingnya nggak kuat, itu misalnya cuma mau summer school yang sebulan itu juga bisa. Dan itu lebih banyak banget kesempatan buat apply beasiswa itu banyak banget gitu. Oke. Cukup melegakan ya ada beasiswa ini. Ya lumayan. Karena kalau enggak. Oke. Kalau di Undip, dari Undip gimana, Kaisa? Kalau aku sendiri untuk angka pastinya belum tahu ya, karena kan ini lebih ke urusannya dengan partnership di universitas luarnya. Cuman kalau setahu aku itu, misalkan nih mau apply di suatu universitas, misalkan kita daftar early bird atau mungkin kita daftar sebelumnya itu ada diskon khusus. Ini kalau misalkan di luar beasiswa ya, jadi tidak melihat kayak suatu prestasi dari suatu anak, cuman kalau daftar duluan tuh ada diskon, tuh ada potongannya kalau yang aku sudah baca-baca.
kalau misalkan mau beasiswa itu biasanya urusannya juga ada yang bisa apply ke universitas di luar langsung. Jadi nanti kita mengajukannya tuh langsung dikirim ke universitas sananya di luar negeri. Jadi terus apabila mereka apply, nah itu baru kita bisa dapat potongan. Kalau setahu aku sih angka dan jumlahnya itu masing-masing tuh bervariasi tergantung negara dan juga universitasnya. Kalau untuk angkanya karena aku belum pernah exposure, jadi aku belum bisa tahu pasti nih dan pengalamannya gimana. Cuman untuk informasi yang aku dapatkan sih itu lumayan bervariasi. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang budgetnya lebih mau double degree yang 2 tahun misalkan di Amerika atau Eropa itu pasti budgetnya lebih banyak ya, jauh lebih banyak dibanding dengan yang courses yang cuma 1 bulan dan mungkin di negaranya yang di Asia. Nah kalau setahu aku sih itu, dan itu semua sih bisa kita diskusi dengan kantor urusan internasional. Jadi mereka yang akan mengurusin keberangkatan kita semisal kita udah siap buat exposure. Oke, oke. Jadi pesan dari live ini, ayo menabung. Nah, Mau nambahin. Boleh. Jadi kalau yang di SBM tuh yang bisa, itu kalau yang double degree kan itu kayak bayarnya sesuai UKT sana. Nah, itu kita juga bisa kayak bayar yang sesuai UKT SBM tuh kalau double exchange. Itu tetap bayarnya 40 ke SBM. Itu terus partner uni family, terserah mau di mana. Gitu. Oke. Oke, soal living cost udah. Mungkin aku sekarang mau ngulik soal program studinya teman-teman semua. Kalau Nicole ini kan ngambil international business ya. Nah, itu di situ belajar apa aja sih? Mungkin aku kan masih tahun pertama nih. Nah, tahun pertamanya di SBM sama ITB semuanya tuh masih campur antara wirausahaan atau wirausaha manajemen atau international business. Nah, kalau tahun pertama ini emang katanya tahap paling bahagia. Emang katanya paling seneng, happy. Tapi enggak juga sih, stres, tetap capek, itu tetap ngerasa. Apalagi kalau udah tahun kedua, ketiga itu pasti lebih chaos. Nah, mungkin kalau aku sendiri sih ngerasa ini seru banget ya. Paling pokoknya memorable itu yang semester ini. Kayak aku misal di SBM tuh kayak semua semua matkul tuh ada projectnya, ada kelompoknya. Itu kayak buat 1 semester gitu. Itu bener-bener kayak seru, pasti nambah temen, nggak cuma anak inter bisa sama anak reguler, kayak terus kadang sampai nemuin keluarga baru dari kerja kelompok gitu. Karena kayak kita struggle terus, kita meet terus lama-lama kita bonding terus jadi kita ngumpul atau gimana gitu. Itu kalau sekarang sih aku kemarin ada matkul namanya Leadership and Management Practices. Itu kayak manajemen people. Itu aku sendiri dibagi di LMP sendiri dibagi kayak banyak stream. Ada yang digital IO, ada yang gamification, ada yang terus kayak misal pokoknya banyak stream itu. Nah, aku masukin digital IO. Aku sendiri bikin event itu kayak virtual konser gitu. Dan itu kayak bener-bener walaupun struggle kayak kepanitiaan beneran, tapi kayak aku ngedapetin insight-nya, oh kalau ternyata digital IO tuh kayak gini. Mungkin kayak temanku yang di gamification kayak mereka nemuin mereka gini. Nah, dan aku kayak beneran eksekusi. Aku beneran bikin virtual konsernya, dan aku harus datengin kayak target audiensnya berapa, terus target pesertanya berapa gitu. Dan kita nanti di akhirnya kayak ada laporan gitu buat dosennya. Gitu kira-kira. Itu seru banget. Oke. Kalau Monik itu kan manajemen ya di iya, UGM ya. manajemen. Nah, itu belajar apa aja sih? Kalau tahun semester pertama itu masih semester ya, kayak kalau misalnya kamu anak IPS itu nanti kayak kalian belajar 3 tahun, pelajaran kalian 3 tahun bakal dipadetin jadi 1 semester pertama gitu. Jadi kayak 1 semester pertama tuh buat anak-anak yang nggak ambil jurusan IPS itu tuh biar mereka juga bisa catch up gitu loh sama basic-basicnya. Menurutku semester 1 tuh ternyata gampang, karena setelah aku mulai semester 2 tuh kayak oh my god, shock lagi itu juga. Karena semester 1 tuh kayak tugasnya tuh dikit banget, kuliahnya tuh juga yang straightforward gitu loh, kayak A sama dengan B gitu. Kalau misalnya
semester 2 ini itu tuh kayak pertama tugasnya tuh banyak dan mingguan. Jadi kayak UGM tuh emang kalau denger-denger kayak sama kayak ITB juga sih itu kayak tugasnya banyak. Tapi kalau ITB kan tugasnya banyak kan project. Kalau ini kayak banyak paper gitu loh. Nah, tapi tuh jadi tuh kalau semester 2 ini tuh ada dua macam kuliah, dua macam mata pelajaran. Mata pelajarannya tuh yang pertama tuh yang kayak yang paper-paper gitu, yang teoritis, dan yang kedua itu adalah workshop. Kalau workshop itu kayak project gitu, bener-bener project. Misalnya sekarang aku lagi ada workshop, apa sih namanya? Marketing communication. Nah itu nanti kita kerjasama sama sama UMKM. Kita nanti cari UMKM yang di dekat kita gitu, boleh kenalan atau gimana gitu. Habis itu nanti kita membuatkan sosial media dan juga buat marketing mereka. Jadi kita buat YouTube, kita buat Instagram, buat website, sama buat apalagi ya TikTok juga gitu. Jadi like kita kalau kita prakteknya tuh di mata kuliah workshop gitu. Kalau misalnya yang lain sih masih teori-teori gitu, ada banyak paper, banyak research juga kalau di UGM. Tuh. Oke. Kalau Kaisa ini kan IUP Management ya di Undip ya. Nah, kalau di situ apa aja tuh yang dipelajari? Sebenarnya mirip ya, karena kan kita tiga-tiganya belajarnya mirip nih, ternyata kita sama-sama belajar manajemen sama international business. Kalau yang dipelajari mungkin kalau teorinya sama. Kalau aku sendiri di semester 1 itu, aku lebih banyak belajar tentang materi introduction. Nah, materi tentang pengenalan-pengenalan nih. Jadi emang waktu itu aku lumayan belum terlalu hektik lah istilahnya, cuman karena aku itu kan angkatan 2020 yang angkatan bener-bener awal corona tuh. Nah, jadi semua program pendaftarannya itu mundur semua, dan akhirnya kalau di Undip sendiri tuh aku waktu itu sama teman-teman satu Undip itu masuknya adalah 2 minggu setelah mahasiswa tingkat atas. Jadi di situ aku lumayan sibuknya tuh untuk mengganti jadwal, karena ternyata kalau di negeri sendiri kalau sistemnya, kalau setahu aku itu waktunya benar-benar cuman 14 minggu dan nggak boleh ditambah lagi di minggu lain gitu. Jadi untuk waktunya sendiri lebih banyak kalau semester 1 tuh lebih banyak ngejar jadwal dan ngejar kayak kelas malam, kelas hari Minggu, kelas malam, nah kayak gitu. Kalau misalkan semester 2 sendiri aku belajarnya lebih dalam sih sebenarnya, tapi nggak sedalam di semester 3 sama 4. Kalau semester awal-awal sih menurut aku lumayan gampang ya. Kalau masuk di semester 3, 4 itu udah lumayan berat, tugasnya lebih banyak, dan juga kalau dosen-dosennya sendiri kalau di univ aku itu ganti. Nah, biasanya kalau dosen-dosen univ-univ yang misalkan semester 3 sampai 4 tuh udah kayak lumayan namanya lumayan ngeri gitulah. Jadi mereka lebih kayak senior dan mereka juga biasanya lebih profesional dalam waktu mereka mengajar, udah bertahun-tahun ngajar, jadi kita kayak lebih susah nih untuk belajarnya tuh di semester-semester tengah dan akhir gitu. Kalau menurut aku sih itu. Kalau pelajarannya sih aku belajarnya lebih ke operasional, jadi kayak perusahaan-perusahaan nih, karena aku di manajemen, jadi yang aku rasakan tuh apa yang aku pelajari itu benar-benar tentang manajemen dari suatu perusahaan ataupun suatu company. Nah, belajarnya sendiri menurut aku lebih banyak kayak melihat gimana sih program mereka dalam mengoperasionalkan bisnis mereka. Terus mungkin gimana caranya aku belajar tentang hubungan dari ekonomi itu sendiri yang sangat berpengaruh sama company-company ini. Kalau menurut aku belajarnya lebih ke itu, lebih ke pengalaman dari kita untuk nantinya bisa tahu nih waktu kerja itu gimana. Jadi kayak mempersiapkan kita buat dunia kerja nantinya. Kalau matkulnya sendiri mungkin mirip-mirip ya. Kalau manajemen, aku sih belajar makroekonomi, mikroekonomi, terus mungkin operational management, quality management, gitu. I see. Oke. Tadi udah soal program studi juga. Nah, kebetulan aku juga punya data intel di sini nih. Data intel soal teman-teman semua. Dan ternyata teman-teman banyak banget gabung di kegiatan kemahasiswaan ya. Ada panitia, dan klub, dan segala macamnya. Kalau dulu di Loyola kan ada OHA ya, ada OHA dan Ekstra. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih,
kan harus nyimbangin sama antara kuliah sama kegiatan di panitia dan klub nih. Nah, itu gimana sih supaya bisa bagi waktu antara keduanya ini? Mungkin dari Nicole. Jadi kalau aku sendiri tuh, jadi kalau di SBM tuh jadwal pelajaran tuh udah ditaruh di Google Calendar gitu kan. Udah ada link, pokoknya semua taruh Google Calendar. Nah, aku juga ngikutin kayak SBM itu. Aku mau ada PR atau mau ada misal nih mau kerja kelompok, kayak aku pasti naruhnya di situ. Misal jam 9 udah kerja kelompok. Jadi kayak aku naruh situ tuh biar ngurangin double meet. Soalnya kalau double meet tuh udah pasti nggak efektif. Salah satu pasti nggak didengerin, kalau nggak dua-duanya. Itu pasti nggak didengerin, nggak ada yang diperhatiin, nggak ada yang masuk juga materinya. Nah, aku makanya ikut taruh-taruh misal kegiatanku sehari-hari di situ, di Google Meet. Jadi, di Google Calendar. Jadi kayak semuanya tuh udah lumayan tertata dan enak buat dilihat. Misal mau meet jam berapa nih, misal mau meet jam 9 malam sama teman-teman kelompok gitu, aku bisa nge-add mereka pakai Google Calendar mereka, pakai email langsung. Nah, itu juga masuk ke Google Calendar mereka. Itu otomatis kayak mereka juga notif kalau, oh ya, ini nanti jam 9 ada kerja kelompok, biar mereka juga nggak lupa gitu. Itu kayak, itu paling efektif, itu paling gampang buat dilakuin. Anak SMA juga harusnya bisa sih kalau yang kayak gitu-gitu. Soalnya itu paling gampang banget buat dilakuin. Oke. Menarik sih. Google Calendar tuh bisa cukup membantu untuk manajemen waktu ya, ternyata ya. Oke, kalau dari Monik gimana? Kalau dari aku, jujur aku dari SMA pun aku udah sibuk banget. Dari lepas di Loyola tuh kan, aku juga lumayan aktif lah gitu. Apalagi aku dulu basket, jadi kayak ya lumayan lah gitu. Nah, dan ini kalau di kuliah ini juga sama kayak Nicole, apa namanya, aku juga pakai Google Calendar itu jujur lifesaver banget. Jadi tuh bener-bener mau ikuti kegiatan A sampai Z, asal kamu udah taruh di Google Calendar tuh kayak di HP kan pasti ada notifnya gitu loh. Jadi tuh kayak, oh iya 10 menit lagi ini. Dan kalau misalnya mau ada tugas pun masukin Google Calendar tuh nanti bisa kayak di task list gitu loh. Jadi nanti kalau udah selesai centang gitu. Jadi ya itu Google Calendar adalah tips yang sangat bagus. Oke. Kalau Krista gimana? Kalau aku agak beda di aku gak pakai Google Calendar, cuman aku pakai ya reminder di HP yang udah. Oke, tadi kita kayaknya keputus teman-teman. Jadi mungkin buat narasumber tadi kita bisa gabung lagi ke sini. Ada Krista, Nicole, sama Monik. Oke, maaf banget tiba-tiba keputus. Kita mungkin sambil nunggu Krista sama Monik ya. Oke, ini sebenarnya juga udah mau selesai juga sih kita. Jadi tadi udah kita ngomongin soal gimana bagi waktu antara kuliah sama organisasi. Nah, terus mungkin buat menutup kelas kita hari ini, mungkin ada tips and trick yang bisa diberikan ke teman-teman yang sini untuk masuk atau yang pengen studi ke IUP. Ada tips and trick-nya nggak? Mungkin dari Nicole. Mungkin ini tipsnya kayak pasaran gitu lah. Pokoknya semangat belajar tuh harus mulai nyicil dari lama, dari kelas 12 awal. Kalau bisa tuh udah siap-siapin, apalagi yang buat kayak kita yang IUP gitu kan, apalagi yang butuh kayak IELTS gitu. Itu persiapinnya nggak mungkin bisa cepet.
itu pasti butuh belajar waktu yang lumayan lama. Apalagi yang pokoknya yang tentang hal berkaitan yang tentang bahasa kayak IELTS atau TOEFL itu siapin lama sejauh mungkin kalau bisa. Itu tesnya nggak apa-apa, bisa diulang berkali-kali. Asal tapi walaupun mahal tapi bisa. Mungkin itu sih, sama jangan nunda-nunda, jangan nggak belajar main-main, soalnya nanti nyeselnya setahun ke depan itu nggak, kalian bakal nyesel banget kalau nggak bisa masuk univ impian kalian. Oke, mungkin ke Monik dulu. Pertanyaannya apa tadi? Sorry, aku tadi keputus. Oh, ini tips and trick buat teman-teman yang mau masuk ke IUP. Tips pertama, ini mungkin agak telat, tapi harusnya kalau di UGM sebisa mungkin intake 1 kalau IUP. Kenapa? Karena intake 1 IUP itu kuotanya paling banyak buat masuk. Jadi kalau misalnya udah intake 3, which is after UTBK, itu tuh kayak kemungkinannya tuh paling kecil banget gitu. Kayak mungkin cuma diambil 5 orangan gitu mungkin. Soalnya tuh IUP itu pertama kuotanya udah dikit, cuma 60-an gitu. Dan ditambah lagi tuh kalau UGM tuh strict. Jadi kalau misalnya kita nggak qualified buat mereka berani kok ngambil kuota di bawah 6 kuota, misalnya kuotanya 60, mereka berani kok kalau ngambil cuma 45 doang yang benar-benar qualified menurut mereka gitu. Nah, tips kedua adalah benar TOEFL maupun IELTS sebisa mungkin dikejar, karena itu dimanapun akan menjadi poin plus kalau kalian bisa ngasih sertifikat TOEFL itu, walaupun ada yang nggak wajib, ada yang wajib. Lalu kalau bisa tuh sertifikat-sertifikat yang lain tuh, misalnya kayak sertifikat kalian ikut olimpiade, apa kalian ikut lomba gitu tuh juga membantu ternyata. Karena pas interview tuh aku juga ditanyain ternyata apa namanya, aku kan submit sertifikat basket kan, jadi aku kayak ditanyain, oh basket ya gini gitu. Jadi itu kayak itu juga sebagai poin plus buat universitasnya kalau misalnya kita bisa nyumbang prestasi non akademik juga gitu. Nah, selain itu sebenarnya kalau dibandingin SBM, PTN tuh kayak lebih no pressure sih IUP. Walaupun emang tesnya juga ngeri, tapi tuh pas itu aku belajarnya kebetulan 1 bulan kayaknya sebelumnya. Dadakan. Jadi kayak as long as you are dedicated to it, kamu benar-benar naruh hati kamu mau ke situ, kayak walaupun udah mepet gitu tuh kayaknya tetap bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya walaupun sekarang udah mepet, jangan putus asa guys, bisa kok. Gitu. Oke, mantap. Oke, mungkin terakhir dari Krista. Mungkin sama ya kayak udah yang disebutin sebelumnya. Yang pertama persiapin bahasa Inggrisnya juga. Terus kalau misalkan punya prestasi non akademik itu bisa tuh dimasukin, atau mungkin kalau kalian nih masih kelas 7, 8, 10, 11 itu bisa tuh mulai cari-cari lomba-lomba yang nantinya bisa dipakai sertifikatnya untuk pendaftar ke kuliah. Nah, kalau dari aku sendiri sih, menurut aku sendiri, meskipun kalian mungkin mikir IUP pakai bahasa Inggrisnya full, mungkin ini susah nih. Nah, menurut aku jangan mikir gitu dulu, karena kalau misalkan kalian belajar dulu, terus mempersiapkan semuanya dulu tuh, semuanya pasti bisa dicapai lah. Nah, belajar bahasa Inggrisnya bisa dicicil atau mungkin bisa dikejar juga. Jadi menurut aku jangan takut buat daftar IUP, dan kalau bisa mungkin masukkan nih ke pertimbangan kalian buat studi lanjutnya nanti. Kalau dari saya mungkin mau masuk apa nih nanti kuliahnya? Udah punya gambaran? Masih menimbang-nimbang sih kebetulan. Masih ya dulu ya. Bisa nih daftar IUP. Promosi. Iya, kita mengajak adik kelas nih. Boleh. Oke. Mungkin cukup sudah live kita hari ini. Thank you buat Nicole, Krista, sama Monik yang udah jadi narasumber kita pada sore hari ini. Maaf tadi sempat keputus live-nya. Ya semoga yang masih ada di sini juga bisa mengambil insight lah tentang IUP. Oke, mungkin sekian live kali ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa di live selanjutnya. Thank you. Terima kasih, Cahyo. Terima kasih semua. See you.
See you.